Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taiba Tulaini, NPM 121201035 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 28, akuntansi kontrak asuransi kerugian. Pada bagian pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu mencakup tujuan, ruang lingkup, dan definisi. Untuk tujuan pernyataan ini adalah melengkapi peraturan dalam PSAK 62 kontrak asuransi, suatu kontrak yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 62 sebagai kontrak asuransi. Ketika kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi kerugian, maka entitas juga menerapkan pernyataan ini. Bagian kedua ada ruang lingkup. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk kontrak asuransi kerugian. Pengertian kontrak asuransi mengacu pada PSAK 62 kontrak asuransi. Selanjutnya, definisi. Berikut adalah pengertian istilah dalam yang digunakan dalam pernyataan ini. Estimasi klaim. Estimasi klaim adalah estimasi jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Yang kedua ada klaim bruto. Klaim bruto adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati termasuk biaya penyelesaian klaim. Selanjutnya, klaim asuransi. Klaim asuransi adalah klaim yang menjadi kewajiban reasurator sehubungan dengan perjanjian reasuransi. Selanjutnya, kontrak asuransi jangka pendek. Kontrak asuransi jangka pendek adalah kontrak asuransi yang hanya memberikan proteksi tanpa ada komponen deposit untuk periode sama dengan kurang dari 12 bulan dan memungkinkan asuradul untuk membatalkan kontrak atau penyesuaian persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak. Selanjutnya, polis bersama. Polis bersama adalah penutupan terhadap satu objek asuransi yang dilakukan secara bersama oleh beberapa entitas asuransi dan dinyatakan dalam satu polis. Selanjutnya ada premi bruto. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari penutupan langsung atau penutupan tidak langsung. Premi penutupan langsung termasuk premi yang diperoleh dari penutupan polis bersama. Selanjutnya, premi asuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi. Selanjutnya, premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, reasuransi prospektif. Reasuransi prospektif ini adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat peristiwa masa depan yang dipertanggungkan. Selanjutnya, yang terakhir ada asuransi retroaktif. Asuransi retroaktif ini adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuratur untuk membayar kepada asuratur sejumlah kerugian yang sudah terjadi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungkan. Pada bagian kedua terdapat pendapatan. Pendapatan mencakup premi asuransi jangka pendek. Premi polis bersama diakui sebagai pangsa premi yang diterima entitas. Entitas asuransi memperoleh ganti rugi dengan melakukan kontrak reasuransi dengan reasurator. Selanjutnya, reasurator dapat mengadakan kontrak reasuransi dengan reasurator lain yang dikenal sebagai proses retrosesi. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi reasuransi bergantung pada apakah suatu kontrak reasuransi tersebut merupakan reasuransi prospektif atau retroaktif. Selanjutnya, premi selain kontrak asuransi jangka pendek. Ketentuan tentang pendapatan premi selain kontrak asuransi jangka pendek merujuk pada PSAK 36 akuntansi kontrak asuransi jiwa, paragraf 06. Pada bagian ketiga ada beban. Beban mencakup beban klaim. Beban klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan, meliputi klaim yang disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim. Diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan ditentukan berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi liabilitas klaim sebagai akibat proses penelaahan
lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan. Diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Selanjutnya, bagian keempat adalah liabilitas. Jumlah estimasi liabilitas klaim diukur berdasarkan jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Premi yang belum merupakan pendapatan. Premi yang belum merupakan pendapatan dari kontrak asuransi jangka pendek ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, secara gabungan tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah premi untuk setiap jenis pertanggungan atau asuransi. Atau yang kedua, secara individual dari setiap pertanggungan dan sebesarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan selama periode kontrak atau periode risiko konsisten dengan pengakuan pendapatan premi. Selanjutnya ada liabilitas manfaat polis masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan atas kontrak asuransi selain asuransi jangka pendek merujuk pada PSAK 36 akuntansi kontrak asuransi jiwa paragraf 10-16. Selanjutnya ada tes kecukupan liabilitas. Liabilitas asuransi yang diakui baik manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan maupun estimasi liabilitas klaim dilakukan tes kecukupan belum berupa dengan persyaratan yang diatur dalam PSAK 62 kontrak asuransi. Tingkat diskonto yang digunakan dalam tes kecukupan liabilitas tersebut merupakan estimasi terbaik tingkat diskonto yang mencerminkan kondisi terkini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Selanjutnya, bagian kelima ada aset asuransi. Nilai aset reasuransi atas liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan. Berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut, nilai aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan. Berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut, nilai aset reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam penentuan estimasi liabilitas klaim berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut. Selanjutnya, bagian ke-6 ada pengungkapan. Hal-hal berikut diungkapkan dalam pencatatan atas laporan keuangan. Yang pertama, kebijakan akuntansi mengenai bagian pertama ada pengakuan pendapatan premi yang penentuannya premi yang belum merupakan pendapatan. Kedua, transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan dampak transaksi reasuransi tersebut dalam operasi entitas. Tiga, pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim. B, piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan menimbulkan utang premi kepada entitas anggota penutupan polis bersama. C, jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto. Selanjutnya, bagian ketujuh ada penentuan transisi. Jika sebelum tanggal efektif pernyataan ini, entitas telah menentukan liabilitas manfaat polis masa depan sebagaimana yang diatur dalam PSAK 36, akuntansi kontrak asuransi jiwa, paragraf 10. Maka entitas tidak dapat mengubah kebijakan akuntansinya. Entitas yang memenuhi syarat pengecualian yang diatur dalam PSAK 36, akuntansi kontrak asuransi jiwa, paragraf 12 dapat menerapkan pengecualian tersebut sejak Januari 2012. Selanjutnya, bagian ke-8 adalah tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku efektif sejak disahkan. Bagian terakhir, penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 28 tahun 2011 akuntansi kontrak asuransi kerugian. Pada dasar kesimpulannya, dasar kesimpulan berikut melengkapi tetapi bukan bagian dari PSAK 28. Akuntansi kesimpulan PSAK 28 merujuk pada dasar kesimpulan PSAK 36, akuntansi kontrak asuransi jiwa. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.